Seguitemi che vi faccio vedere l'ufficio. Cek sound. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke cuy, jadi pada video kali ini saya ingin bahas tentang Andrea Dovizioso yang rencananya ya mungkin dia akan bergabung dengan Aprilia pada tes HRS ya, kemungkinan di tanggal 12 Aprilan 2021 ya. Karena ada beberapa informasi dan berita yang berseliweran di blog seperti yang sudah dilansir oleh TMC Blog dan juga beberapa seperti Motorsport, nah itu yang memberitakan bahwa Andrea Dovizioso akan melakukan uji tes dengan tim Aprilia Gresini MotoGP. Ya, kita nggak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi dan juga apa yang membuat Andrea Dovizioso berpikiran dan juga menyetujui untuk bisa bersama Aprilia Gresini MotoGP. Karena sebelumnya kita tahu Andrea Dovizioso menolak tawaran yang diberikan oleh Aprilia Gresini ketika bulan Desemberan di 2020. Oke, mari disimak video ini sampai selesai. Buat kalian semua yang ingin mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi, silakan nonton video ini sampai selesai. Mungkin ada informasi yang bermanfaat. Oke. Oke, jadi gini cuy ya. Jadi sebelumnya kan kita pernah tahu ya informasi yang pernah dilansir oleh TMC Blog dan beberapa informasi blog di luar yang menginformasikan bahwa Andrea Dovizioso dan manajer itu sepertinya tidak tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Aprilia Gresini MotoGP. Ya, kita lihat tanggapan dari Andrea Dovizioso yang dilansir oleh TMC Blog sekitaran di bulan Desember 2020 ya. Jadi kata Andrea Dovizioso, jadi itulah mengapa kami memutuskan untuk tidak menandatangani atau kontrak test rider dan bebas. Dalam olahraga motorsport semuanya bisa terjadi. Kita akan lihat di tahun 2021, tetapi terutama bekerja untuk tahun 2022. Yap. Clear banget kan mengenai apa yang diinginkan oleh Dovizioso. Mau jadi test reader namun dengan syarat ada kans bahwa di 2022 ia memperoleh slot sebagai pembalap permanen. Jelas ini sesuatu yang apa ya, bisa kita bilang agak nggak mudah ya dicari matchnya. Walaupun kita nggak tahu ya waktu itu Aprilia Gresini MotoGP itu sebenarnya itu nawarin Andrea sebagai pembalap permanen mendampingi Alex Espargaro ataupun hanya menawarkan untuk sebagai test reader. Karena memang saat itu kan Aprilia punya kita bisa bilang 3 pembalap ya. Jadi ada Alex Espargaro sebagai pembalap nomor 1 ya, bisa dikatakan itu. Dan juga ada Bradley Smith dan juga ada Lorenzo Savadori ya. Itu walaupun yang kita tahu di seri-seri terakhir di 2022 kan Lorenzo Savadori yang menjadi pembalap kedua menemani Alex Espargaro ya. Dan setelah berita Andrea Dovizioso sepertinya menolak secara halus apa yang ditawarkan oleh Aprilia Gresini MotoGP, kita lihat secara pas launching di tim Aprilia Gresini MotoGP, Aprilia mengumumkan bahwa pembalap mereka itu Alex Espargaro dan juga Bradley Smith. Jadi bisa dibilang Aprilia ini nggak punya test reader ya di musim 2021 ini. Sampai dilakukannya tes pramusim di Qatar kemarin ya. Oke. Nah, jadi secara umum Dovi sendiri mengaku bahwa ia sebenarnya mau menerima posisi sebagai pembalap penguji atau test reader ya di satu pabrikan. Tapi bagaimanapun juga saya sangat senang merasakan adanya dukungan dan semua orang mencoba untuk membawa saya untuk menjadi test reader. Tetapi pada akhirnya menjadi test reader dan tidak memiliki pintu terbuka untuk balapan di 2022, bagi saya itu terlalu penting untuk menghindarinya. Jadi Dovi nggak mau nih kalau menerima tawaran test reader, tapi di 2022 itu kira-kira nggak ada kesempatan untuk jadi pembalap di tim tersebut ya. Karena kita tahu juga sepertinya Dovi mengharapkan juga waktu HRC ya
sepertinya ingin mencari pengganti ya untuk Marc Marquez. Itu sepertinya Dovi sangat tertarik ya. Kita lihat sebelum-sebelumnya di beberapa berita yang dilansir oleh beberapa blog dan juga ini ya, itu sepertinya Dovi sangat tertarik untuk bekerja di HRC. Tapi kan HRC itu juga punya Stefan Bradl ya kan, yang menggantikan Marc Marquez. Jadi kalaupun Dovi masuk ke HRC Repsol Team ya, atau Repsol Honda Team, itu berarti Stefan Bradl akan jadi test reader ya kan, seperti itu. Tapi ternyata eskalasinya adalah Marc Marquez sendiri. Kita lihat kemarin kan, dia sudah melakukan tes dengan motor mini ya kan, terus juga dia tes juga dengan RC213 VS di sirkuit Catalunya, dan kemarin banget masih seger ya. Itu Marc Marquez sudah pergi ke Portimao, Portugal untuk melakukan tes juga menggunakan RC213 VS. Jadi sepertinya kesempatan Marc Marquez untuk comeback ke MotoGP 2021 di race Qatar nanti itu sepertinya terbuka cukup lebar ya cuy. Ya kayak cukup lebar. Jadi sepertinya kesempatan Dovi untuk bisa menjadi replacement Marc Marquez atau pengganti itu tertutup ya kan, seperti itu. Dan kita lihat ternyata di menit-menit terakhir sebelum race MotoGP Qatar, Andrea Dovizioso tertarik dengan tawaran Aprilia. Ini kita nggak ngerti sepertinya apa yang dilakukan oleh Aprilia dan juga Dovizioso dalam masalah deal-dealan untuk proyek kerjasama. Tapi yang kita baca ya seperti yang dilansir oleh TMC Blog, Andrea Dovizioso. Oke, saya senang dengan ketertarikan Aprilia, dan ketika kami berbicara tentang kemungkinan melakukan tes ini, saya dengan senang hati menerima undangan untuk dapat mengendarai motor MotoGP lagi dan untuk tetap dalam performa terbaiknya. Memberikan tanggapan saya kepada para teknisi, saya ingin berterima kasih kepada Aprilia Racing atas kesempatan ini. Lah. Ternyata Andrea Dovizioso tertarik dengan tawaran Aprilia di pertengahan Maret ini, bisa dibilang gitu. Bahkan bisa dibilang di detik-detik terakhir sebelum race MotoGP Qatar. Ini sangat unik ya. Dan kita lihat juga tanggapan dari Massimo Rivola ya kan. Saya senang sekali bisa mengundang Andrea. Hari-hari di Jerez akan menjadi kesempatan untuk saling mengenal lebih baik juga di trek. Ini tidak akan menjadi sidang pernikahan, tetapi kesempatan untuk mencoba beberapa lap bersama tanpa komitmen yang mengikat untuk masa depan. Kami menyadari semua kualitas Andrea dan kontribusinya akan menjadi penting bahkan untuk sekali tes ya. Jadi seperti itu, Aprilia mengajak Andrea tes Aprilia RSGP di Jerez tanggal 12 April besok 2021. Walaupun di sini yang dikatakan oleh Massimo Rivola adalah tanpa komitmen yang mengikat untuk masa depan. Jadi ya sepertinya tidak jelas ya apakah Andrea seperti akan jadi pembalap MotoGP di 2022 ataupun di 2021 ini, tapi sepertinya mereka sudah mendapatkan deal-deal yang cukup masuk akal. Ataupun gini nih, begini ya, saya berpikiran bahwa Andrea mau menerima tawaran yang diberikan oleh Aprilia Gresini ya, itu karena hasil yang cukup baik yang dilakukan oleh Alex Espargaro saat Qatar Test 1, di mana Alex Espargaro mampu memuncaki waktu ya. Dia posisi pertama kita tahu di tes hari pertama, bahkan secara keseluruhan sampai hari kelima di tes Qatar itu Alex Espargaro mampu berada di posisi 6. Itu sebenarnya mungkin menjadi pertimbangan yang cukup serius bagi Andrea Dovizioso untuk menerima tawaran dari Aprilia, karena kalau menurut
hemat saya, sepertinya Andrea Dovizioso mau menerima tawaran Aprilia dengan tanda kutip motornya cukup kompetitif. Ya, seperti itu. Jadi kalau motornya tidak kompetitif, Andrea sepertinya tidak akan mau, walaupun secara halus ya di bulan Desember 2020 itu dia sepertinya eh ya secara halus dia nggak mau. Bahkan bukan hanya Andrea Dovizioso saja, bahkan pembalap-pembalap Moto2 pun menolak tawaran dari Aprilia Gresini MotoGP ini. eh Cukup dilema ya seorang pembalap Moto2 yang ditawari oleh tim MotoGP, istilahnya tim yang di atas kelas Moto2 ya, itu menolak tawaran yang diberikan oleh Aprilia. Ini cukup ironis ya bagi sebuah tim. Mungkin karena sekarang saat ini ya kita bisa bilang Aprilia satu-satunya tim konsesi di MotoGP ya, karena KTM sudah naik menjadi tim full konsesi ya karena prestasi dia kemarin di 2020 ya. Dan kita tahu banyak pembalap-pembalap yang bisa dibilang berpenampilan buruk semenjak masuk ke tim Aprilia ini. Kita sebut saja mungkin Marco Melandri yang bahkan dia tidak mengikuti full satu musim di perdananya Aprilia masuk MotoGP kan. Terus ada ada ini Steven Bradle yang bahkan sampai out dia ke World Superbike dan akhirnya direkrut oleh HRC kembali menjadi test rider gitu kan. Terus ada juga Scott Redding ya kan, sampai out juga dari MotoGP. Sebelumnya kan di Aprilia kan. Terus dia pindah ke BSB ya, British Superbike, dan akhirnya gemilang dan akhirnya masuk ke World Superbike. Ada juga ini ya Sam Lowes bisa dibilang ya kembarannya Alex Lowes yang bahkan sangat-sangat kesulitan membawa Aprilia dan akhirnya turun kelas ke Moto2 ya kan. Kita tahu saudara kembarnya ada di World Superbike dengan tim Kawasaki ya tahun ini ya. Jadi seperti itu, mungkin karena banyak pembalap-pembalap yang gagal bersama Aprilia, akhirnya tawaran dari Aprilia ini sepertinya tidak cukup menarik bagi pembalap-pembalap bahkan sekelas pembalap Moto2 ya. Ya, seperti itulah. Dan menariknya adalah Andrea Dovizioso tertarik dengan tawaran Aprilia. Kalau menurut saya Andrea Dovizioso tertarik karena mungkin performa motornya yang cukup baik di saat tes Qatar kemarin yang dilakukan oleh Alex Espargaro. Dan ini saya sih berharap banget Andrea Dovizioso mungkin bisa turun di race Portugal dengan Aprilia. Gimana menurut kalian cuy semuanya? Gimana kalau Andrea Dovizioso menggantikan Lorenzo Savadori ya? Karena kita lihat Lorenzo kemarin dia cedera ya di tes Qatar itu. Jadi cukup menarik kalau Andrea Dovizioso menggantikan Lorenzo Savadori jika penampilannya tidak cukup improve ya. Itu menarik nih, ada Marc Marquez, ada Andrea Dovizioso, ada semua pembalap ya, Valentino Rossi, ada Franco Morbidelli, ada Fabio Quartararo, ada Joan Mir, ada Alex Rins, dan ini seperti sudah lengkap ya kan. Dan kita nggak tahu apa mungkin penampilan Andrea Dovizioso cukup baik dengan motor Aprilia RSGP yang terbaru ini kan, karena Aprilia RSGP tahun ini 2021 adalah motor yang benar-benar baru semuanya, dari sasis, swing arm, engine, semuanya benar-benar all new. Itu yang diinfokan oleh Aprilia sendiri ya. Oke, menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pandangan tersendiri tentang alasan Andrea Dovizioso mau menerima tawaran tes di Jerez nanti 12 April 2021 dengan tim Aprilia Gresini MotoGP, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, silakan kasih like. Jika kalian gak suka, di-share aja biar kalian kasih tahu nih video ke orang-orang deh. Itu sangat membantu saya sebenarnya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Saya nggak ingin berlama-lama juga. Mungkin cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.